Silahkan hentikan videonya untuk berdoa. Pada saat siang hari, kalian bisa melihat benda-benda di sekitar kalian karena sebagian bumi terkena sinar matahari. Sedangkan pada saat malam hari, kalian tidak bisa melihat benda-benda di sekitar karena sebagian bumi tidak terkena sinar matahari. Saat itulah kita akan menyalakan lampu untuk menerangi rumah kita. Jika tidak ada nyala lampu, rumah akan menjadi gelap gulita. Bagaimana lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena terdapat sumber energi, yaitu listrik. Listrik juga dapat digunakan untuk melakukan berbagai keperluan, misalnya menyalakan kipas angin, menyetrika baju, dan mengoperasikan mesin cuci. Ada banyak jenis sumber energi di alam. Salah satunya adalah matahari, disebut sumber kehidupan. Energi matahari tidak bisa habis. Matahari menghasilkan dua energi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Energi panas yang dihasilkan oleh matahari mampu membuat bumi menjadi hangat. Selain itu, energi panas dari matahari juga membantu penguapan air hingga membentuk awan dan menyebabkan hujan. Energi panas dari matahari juga membantu kita untuk mengeringkan baju, ikan asin, kopi, dan panen garam. Cahaya yang dipancarkan matahari dimanfaatkan oleh manusia dan tumbuhan. Manusia memanfaatkan energi cahaya dari matahari untuk bisa melihat benda-benda di sekitar. Sedangkan tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis juga membuat tumbuhan dapat berbuah. Salah satunya adalah tanaman jagung. Tanaman jagung adalah salah satu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang terdapat di bumi dan digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Tanaman jagung dijadikan sebagai bahan makanan oleh manusia. Tanaman jagung dimanfaatkan penduduk Indonesia sebagai bahan pangan atau makanan. Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga dapat ditanami berbagai jenis tanaman. Selain itu, Indonesia juga memiliki laut yang luas dan terdapat banyak ikan di dalamnya. Sumber daya alam lainnya di Indonesia adalah bahan tambang, yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam, timah, dan nikel. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui bisa kita peroleh dalam waktu yang tidak lama. Contohnya tumbuhan bisa kita tanam lagi,
dan waktunya hanya perlu beberapa bulan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang memerlukan waktu yang lama untuk memperolehnya kembali. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan perak memerlukan waktu hingga 600 juta tahun untuk mendapatkannya kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui harus digunakan secara hemat dan bijaksana agar tidak cepat habis. Demikian video hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.